pas pertama kali masuk STDD itu tahapan-tahapan awalnya pendaftarannya itu seperti apa Bang? Ya, berdasarkan pengalaman abang sendiri yang sudah berhasil masuk ke sekolah kedinasan tuh, kira-kira bagaimana sih bang tips lolos kita untuk masuk ke dinasan? Oh ya, kalau dari saya gini ya, setiap orang itu kan pasti punya cara-caranya mereka sendiri kan buat belajar ya, karena lolos itu kan artinya lulus dari setiap tes kan. Nah, bagaimana cara dia buat lulus dari setiap tes itu kan setiap orang punya cara-caranya masing-masing. Kalau dari saya sendiri, saya itu fokus ya, jadi harus fokus lah sama apa yang ada di depan. Misalkan kita lagi tes SKD, ya kita nggak usah mikirin tes TPA, tapi kita juga nggak lupa ya sama materi-materinya. Kita maksudnya lebih banyak untuk belajar SKD gitu. Kita fokus ke SKD. Jadi ketika SKD sudah lolos, nah dan selanjutnya ada tes TPA, kita fokus ke TPA. Ya jadi harus fokus lah di setiap mata tes itu kita harus fokus. Jadi kita berhadapan sama apa kita fokus. Kayak misal dulu ya contohnya saya tes Samapta ya, itu kan ada jogging, push up, sit up. Itu kalau saya justru tidak terlalu Fokus di situ. saya fokus di situ, cuma saya tidak tidak terlalu memberatkan buat latihannya gitu, karena itu nanti akan pengaruhi pada saat tes. Ketika kalian sudah terlalu lelah untuk latihan, misal kayak jogging, push up, sit up, itu takutnya nanti pas di hari tesnya itu mungkin kalian kecapean atau gimana, ada kram otot atau dan lain-lain lah. Itu kalau misal saya rasa latihan. Beda lagi kalau kesehatan itu saya dulu ini sih buat ya ini kata orang-orang dulu sih ya, kata orang-orang dulu itu buat bersihin paru-paru gitu, itu seringin minum susu sapi ya gitu. Nah itu saya lakuin juga karena ada anak dari teman bapak saya yang ternyata sudah di STD juga. Jadi saya tanya-tanya juga gimana sih persiapannya waktu kesehatan gitu. Saya dibilangin ini banyakin minum ini biar sehat gitu kan, terus juga nafasnya jadi teratur enak gitu. Saya coba pokoknya terus dibanyakin nanya sih. Kalau saya dulu kayak gitu, jadi kalau misalnya ada senior yang misalnya kita kenal gitu, kita kenal di entah itu satu SMA satu SMP, kita tanyain aja gimana sih waktu tes itu gitu. Pokoknya jangan sampai kita tuh kurang informasi lah gitu, karena ini kan tesnya sifatnya itu umum dan orang-orang yang di luar sana itu kan juga pasti mereka juga mempersiapkan sesuatu kan, masa kita nggak mau sih cuma tanya doang gitu kan. Itu kalau saya seperti itu ya untuk tips-tipsnya, jadi harus fokus gitu. Apa yang diperoleh Bang Uji ini setelah masuk sekolah STDD ini Bang? Ya tentunya suatu pelajaran baru ya, karena kita kan ketemu sama rekan-rekan kita yang baru, dan rekan kita itu luas ya dari seluruh Indonesia ya, dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Itu kita jadi banyak belajar tentang kebudayaan mereka, tentang kebiasaan mereka, terus tentang gaya hidup mereka. Itu jadi suatu wawasan juga buat kita. Jadi kita jadi tahu lah Indonesia ini bukan cuma Jawa gitu loh. Kita jadi belajar banyak hal tentang orang-orang, teman-teman kita yang berada di Kalimantan, Sumatera, dan juga luar pulau lainnya gitu. Selain itu kita jadi orang yang terbuka ya. Jadi kan orang-orang itu punya sifatnya seperti misalkan orang mana itu punya logatnya gitu kan, ya kita menerima gitu. Jangan jangan sempit lah pemikiran kita di situ, karena kita di situ kan dengan banyak orang yang dari berbagai macam suku dan budaya serta berbagai macam ras. Kita harus bisa menerima keberagaman itu dan menjalin hubungan yang baik buat sama teman-teman kita. Nah selain itu di STDD itu seperti yang tadi saya bilang ya, di STDD itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan ada aturannya. Nah, itu melatih kedisiplinan banget buat kita, karena dulu emang awalnya saya ngerasa berat banget ya, jadi kayak bangun jam segini terus langsung suruh jogging gitu kan. Nah itu mungkin bagi sebagian orang itu satu hal yang nggak biasa ya, mungkin karena nggak terbiasa jadi cukup berat lah buat sebagian orang. Tapi setelah waktu berjalan ya semua kan baik-baik aja, jadi kebiasaan buat kita gitu kan. Terus juga di STD ini kan lingkungan pendidikan kita udah lebih tinggi dari SMA, jadi bagaimana cara kita kreatif lah dalam
menjalankan pendidikan itu. Jadi harus lebih serius juga karena tanggung jawab kita tuh ibaratnya tinggal sebentar lagi lah. Tuh, kita ada di tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari SMA, kita harus paham betul tanggung jawab kita sebagai taruna dan juga taruni untuk belajar dan juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Langkah-langkah Bang Fauzi dalam menghadapi ketakutan atau hambatan saat memperjuangkan untuk masuk ke STTD itu seperti apa sih Bang? Oh ya, dulu memang saya waktu mendaftar itu sempat ada rasa khawatir gitu kan, karena pendaftarnya banyak banget. Jadi waktu dulu itu berapa puluh ribu kalau nggak salah sih, sedangkan yang diterima cuma 912 orang. Kalau nggak salah sih 912 orang. Nah, saya merenung waktu itu ya. Jadi kalau saya secara pribadi sih mikirnya gini, ketika kamu daftar di suatu kedinasan dan kamu tuh takut akan orang yang mendaftar, itu justru kamu salah. Misal ya, saya kan daftarnya di STTD nih, orang yang daftar itu sampai 22.000 gitu. Nah, jangan lihat angkanya ya, tapi lihatlah diri kamu sendiri dulu. Contohnya gini, memang banyak lah 22.000 orang misalkan itu yang berdaftar di STTD, tapi apakah kamu tahu 22.000 orang itu orang yang niat semua gitu loh? Ya bukannya nggak ini ya, tapi kan pasti ada lah orang yang cuma pengen daftar doang, atau soalnya ada juga berita lah itu kayak orang yang cuma pengen daftar doang gitu. Dan kalau saya pikirin tuh, kenapa kok itu bisa buat saya takut gitu, misalkan ada orang yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yang membuat saya khawatir itu karena saya melihat angka pendaftarnya sih sebenarnya. Dan maka dari itu saya harus yakin juga pada diri saya kalau itu tuh cuma angka gitu loh, dan itu bisa berubah dari diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa menampilkan hal yang terbaik, ya kamu bisa bersaing di angka itu. Tapi kalau kamu minder hanya karena angka itu, tanpa kamu tahu di dalam angka itu tuh orangnya tuh niat semua apa enggak sih, atau mungkin ada yang cuma pengen daftaran, atau mungkin karena tahun ini gabut daftarlah gitu, ternyata dia masuk di pendaftaran gitu. Kan kita nggak tahu kan orang yang daftar di situ tuh seperti apa. Nah, kalau saya sih lebih ke kamu jadiin aja pikiran kamu pikirin ya gimana caranya kamu tuh bisa maksimal lah, karena kamu nggak bisa mengontrol orang lain buat gimana waktu tes itu nggak bisa, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri untuk berikan yang terbaik pada saat kamu tes. Itu yang penting. Jadi ketika kamu takut, ketika kamu merasa khawatir, kamu duduk tenang, kamu tarik nafas dalam, kamu pikirin orang-orang siapa orang-orang yang kamu banggakan dan apa yang jadi cita-cita kamu, tujuan kamu gitu. Ketika kamu udah paham betul itu, kamu bakalan tenang lah pikirannya. Jadi kamu bisa mikir lebih jernih lagi gimana caranya buat ningkatin skill kamu tanpa kamu harus minder lah lihat orang lain. Untuk apa sih minder orang lain? Kan kita punya kesempatan yang sama untuk latihan, kayak misal lari gitu kan, kita punya kesempatan yang sama buat lari, buat latihan lari, terus latihan akademik lain, kita punya kesempatan yang sama. Tapi kenapa kita harus minder gitu kan? Itu yang menurut saya itu jadi tips aja sih buat mungkin bisa dipakai ya. Itu yang saya lakuin waktu saya merasa agak ini ya minder gitu, khawatir gitu. Ketika perjuangan pendaftaran untuk masuk ke STTD ini, Bang Fauzi ini pernah hampir putus asa atau tidak, Bang? Kalau hampir putus asa mungkin setelah ini sih pada saat kesehatan ya. Jujur saja saya itu agak kurang di kesehatannya khususnya itu di gigi ya. Gigi saya agak kurang rapi soalnya. Nah itu yang buat saya kepikiran kan, jadi besok gimana nih waktu tes ini kan, kayak orang-orang lain kan mungkin ada yang rapi gitu kan, dan saya belum agak kurang rapi gitu kan. Nah ya saya juga ya kembali lagi ke motivasi kamu. Jadi ya udahlah, aku ada kayak gini, jadi gimana caranya aku pas tes itu intinya lakuin yang terbaik aja. Kalau misalnya diperiksa hasilnya segitu ya aku terima gitu kan, tapi di hal lain aku harus bisa maksimalin. Itu sih pernah hampir putus asa, pernah, tapi jangan sampai keputusasaan itu berlarut-larut sehingga buat kamu itu nggak bisa mikir jernih solusinya itu seperti apa, karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Apa yang membuat Bang Fauzi yakin kalau Bang Fauzi itu bisa untuk masuk STTD gitu?
yang buat saya yakin karena saya berjuang. Ya, kalau saya nggak berjuang, saya nggak akan yakin bisa masuk. Itu ya, itu simpel sekali. Kalau menurut saya, kenapa saya yakin? Karena saya berjuang. Karena ketika kita ingin sesuatu, tapi kita nggak memperjuangkan itu. Perjuangan itu banyak loh. Ada yang itu perjuangan itu isinya kayak ada usaha, ada doa, ada rasa syukur juga. Itu namanya masuk dalam perjuangan kita. Ketika kita nggak melakukan itu semua, kita akan dapat apa sih gitu? Kita cuma mau dapat angan-angan aja. Jadi kita punya impian, ya kita usahain, kita berdoa supaya dilancarkan. Kita minta doa sama orang tua. Kalau udah dikasih hasil, ya kita syukuri aja. Gitu. Kalau misal belum sesuai, kita usaha lagi. Kan itu sebenarnya circle yang cukup sederhana sebenarnya sih. Tapi itu bagi saya, itu kunci saya sih buat kenapa saya yakin saya pengen daftar di STD dan akhirnya alhamdulillah diberi sama Tuhan dan juga atas restu orang tua saya bisa lolos. Itu kuncinya berjuang, dan itu berjuang aja. Jadi jangan sampai kalian mau sesuatu tapi nggak berjuang, itu sama aja bohong lah gitu. Oh ya Bang, sebelum di penghujung acara nih Bang Fauzi ini bisa memberikan motivasi Buat kepada teman-teman yang ingin mendaftar kedinasan, baik itu kedinasan yang lain ataupun kedinasan STTD ini Bang. Nah, untuk motivasi ya, apa impian kamu? Kenali impian kamu ya. Jadi kalau kamu udah tahu impian kamu di mana, kamu usahain itu. Pokoknya jangan sampai kamu tuh pengen sesuatu tapi nggak melakukan apa-apa. Ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan, berjuanglah ya. Dan kalau untuk kedinasan ya, itu sebenarnya manusia itu kan dikasih rencana untuk sukses nggak menjadi kedinasan ya. Kalau saya tuh gini, ketika kamu itu emang suksesnya bukan di kedinasan, ya kamu pasti akan sukses di situ. Tapi ketika kamu memang pengen di kedinasan, ya kamu usahain, kamu harus berjuang di situ. Ya, terima kasih buat Bang Fauzi atas kesempatan kali ini membahas mengenai sekolah kedinasan yaitu STTD. Buat teman-teman bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Bang Fauzi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bang Fauzi. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya. Sekian dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.